Halo semuanya, oke mari kita selami ini. Selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah teks yang jujur aja lumayan provokatif dan berani banget. Teks ini benar-benar menantang apa yang selama ini kita anggap sebagai kesuksesan. Maksud saya, coba pikirin deh, banyak dari kita kan ngejalanin hidup tuh kayak bawa daftar checklist di kepala ya kan? Centang satu-satu, dan tiba-tiba kita ngerasa udah di jalan yang benar menuju kebebasan sejati. Tapi, sumber materi kita hari ini justru nanya balik. Beneran gitu? Teks ini nggak cuma ngajak kita ngelihat isi dompet, tapi juga mempertanyakan apa sih arti waktu dan kemerdekaan kita sebenarnya. Ingat ya, peran saya di sini bukan buat milih pihak, tapi murni buat ngebedah dan ngebimbing Anda ngelewatin argumen penulis yang harus saya akui sangat menarik ini. Jadi, yuk kita mulai perjalanannya. Bagian pertama, ilusi kebebasan. Jadi penulis ngebuka pembahasannya dengan satu pertanyaan utama yang bikin agak merinding sih. Pertanyaannya simple, apakah Anda benar-benar bebas? Menurut teks ini, sebagian besar orang di luar sana pasti mikir kalau mereka bebas. Ya, ini kan asumsi dasar kita semua waktu bangun tidur tiap pagi, terus siap-siap berangkat kerja kan? Kita ngerasa merdeka. Tapi penulis ngelontarin pertanyaan ini bukan buat dijawab cepet sambil ngangguk loh. Ini semacam pancingan biar kita sadar sama realitas yang mungkin selama ini luput dari pandangan kita. Coba kita lihat, apa sih yang biasanya disebut sebagai kebebasan di zaman sekarang? Teks ini ngasih daftar yang, wah, pasti akrab banget buat kita semua. Punya mobil di garasi, KPR buat rumahnya nyaman, gaji tetap tiap bulan yang bisa diandelin, gampang pesan apa aja dan dikirim langsung pakai Amazon ke depan pintu, sampai jatah liburan 2 minggu tiap tahun yang dengan bangganya kita sebut healing atau liburan. Kedengarannya mantap banget kan? Kelihatannya ya. Ini dia kebebasan, kita punya kendali, bisa beli barang, bisa santai. Tapi, pas kita lagi enak-enaknya ngangguk setuju sama semua kenyamanan ini, boom, penulisnya langsung narik karpet dari bawah kaki kita. Teks ini dengan tegas bilang, itu semua bukanlah kebebasan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Utang yang dibungkus dengan kenyamanan. Di sini argumennya mulai ditekankan. Penulis ngeluarin satu kalimat yang, wow, cukup telak. Penulis berargumen, itu adalah utang yang dibungkus dengan kenyamanan. Ini pandangan kritis dari sumber kita tentang semua hal yang selama ini kita sebut sebagai pencapaian. KPR, mobil, belanja instan, penulis nganggap itu semua cuma kedok. Di balik manisnya gaya hidup modern ini, ternyata ada realitas utang yang terus mengikat. Ibaratnya, kenyamanan-kenyamanan tadi itu cuma kertas kado cantik buat nutupin fakta kalau kita sebenarnya terikat kuat sama sistem kewajiban finansial. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah metafora luar biasa yang dipakai penulis buat ngejelasin cara kerja mata uang fiat, yaitu uang kertas biasa yang dikontrol pemerintah. Penulis bilang, setiap dolar yang Anda hasilkan sedang mencair. Bayangin aja gini, Anda udah kerja keras, meras keringat demi dapat sepotong es, terus Anda masukin ke saku. Tapi pelan-pelan es itu mencair jadi air, terus hilang. Kayak gitulah penulis ngegambarin hilangnya daya beli kita. Uangnya sih secara fisik nggak hilang atau berkurang lembarannya, tapi nilai dari uang yang udah susah payah Anda dapatin itu terus menyusut. Dari situ, penulis ngebongkar lebih dalam soal apa yang dia sebut sebagai mekanisme tersembunyi dari sistem ini. Pernah nyadar nggak tiap gaji yang Anda terima, kemampuan belinya tuh makin turun kalau dibandingin sama gaji-gaji sebelumnya? Yang lebih ironis lagi, ada semacam paradoks di sini. Tiap kali Anda ngerasa naik jabatan atau sukses di karir, itu malah makin ngunci Anda ke dalam sistem. Anda pikir Anda lagi naik kelas, padahal Anda cuma makin terperangkap. Soalnya waktu Anda tetap sepenuhnya milik bos. Terus, uang yang udah susah-susah dikumpulin juga nggak kemana-mana. Malahan, tabungan itu membusuk di bank. Nah, ini pilihan kata yang lumayan keras dari penulisnya. Dan sebagai puncaknya, teks ini ngelihat inflasi bukan sekedar masalah ekonomi biasa, tapi sebagai pajak siluman yang diam-diam motong setiap pilihan yang Anda buat dalam hidup. Ini ngebawa kita ke metafora utama dari tulisannya. Bagian ketiga, treadmill fiat. Di sini kita disuguhin kontras yang brilian banget antara persepsi sama kenyataan. Di satu sisi, hidup modern kita tuh berasa kayak ada kemajuan kan, berasa sukses lah kalau dapat promosi atau baru beli mobil. Tapi di sisi lain, penulis ngasih tamparan realitas yang cukup keras. Aslinya, itu semua cuma ilusi. Itu adalah sebuah treadmill. Kalau Anda lagi lari di atas treadmill, Anda lari sekuat tenaga, keringetan, capek banget karena buang banyak energi, tapi Anda nggak kemana-mana. Anda cuma lari di tempat. Nah, sistem fiat ini menurut teks tersebut maksa Anda buat terus lari cuma demi mertahanin posisi biar nggak makin ketinggalan di belakang. Terus, apa ada jalan keluar dari treadmill ini? Teks ini ngenalin solusinya di bagian keempat, Bitcoin dan kedaulatan sejati. Nah, penulis memposisikan Bitcoin sebagai sesuatu yang bisa ngehancurin ilusi tadi.
Gimana caranya? Teks ini nyebutin 3 hal spesifik. Pertama, ini benar-benar narik Anda keluar dari treadmill itu. Kedua, dan ini ditekankan banget sama penulis, Bitcoin menjaga waktu Anda, bukannya nyuri waktu Anda. Beda sama mata uang fiat yang tadi dibilang mencair dan secara otomatis nyuri waktu yang udah Anda pakai buat nyarinya, Bitcoin diposisikan sebagai tempat nyimpen nilai yang ngawetin energi dan waktu Anda. Dan yang ketiga, ini ngasih Anda pilihan-pilihan yang emang dari awal nggak pernah dirancang buat Anda miliki di sistem fiat. Jadi, ini digambarin semacam pintu keluar darurat dari sistem yang terus-terusan ngikis daya beli kita. Selanjutnya, teks ini ngasih batasan yang tegas banget antara kebiasaan konsumtif yang nggak ada ujungnya sama kemerdekaan finansial yang asli. Kebebasan palsu itu diartikan sebagai siklus ngejar kata lagi. Dapat kenaikan gaji lagi, bikin kartu kredit baru lagi, upgrade gaya hidup lagi. Itu semua cuma siklus yang ngasih makan si treadmill tadi. Sebaliknya, kebebasan yang nyata, menurut sumber kita ini, nggak bakal ditemuin di konsumsi yang makin gede. Kebebasan nyata itu adalah kedaulatan sejati. Ibaratnya ini tuh pindah pola pikir. Dari yang tadinya cuma jadi konsumen, sekarang jadi punya kendali penuh. Jadi, poin krusialnya adalah, gimana sih penulis ngertiin kata kedaulatan ini? Teks ngasih definisi yang spesifik banget. Kedaulatan itu soal megang aset yang tidak bisa mereka cetak, tidak bisa mereka encerkan, dan tidak bisa mereka sita. Dan penulis secara eksplisit nunjuk Bitcoin sebagai bentuk kedaulatan di zaman modern ini. Konsep kedaulatan di sini dikaitin langsung sama kekebalan dari manipulasi pihak luar. Intinya, kalau uang Anda nggak bisa dicetak sembarangan yang ujungnya bikin inflasi, nggak bisa diturunin nilainya, dan nggak bisa disita, barulah menurut teks ini Anda benar-benar berdaulat atas hidup dan waktu Anda sendiri. Dan itu ngebawa kita ke akhir dari sesi bedah materi kali ini. Teks ini emang ditutup dengan pesan buat tetap bebas, tapi saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran terakhir yang lumayan provokatif yang diambil langsung dari inti metafora penulis kita hari ini. Coba deh direnungin. Apakah saat ini Anda lagi lari di atas treadmill? Apakah kenyamanan yang Anda nikmatin sekarang ini benar-benar kebebasan sejati? Atau cuma utang yang dibungkus dengan sangat rapi? Tujuan dari analisis ini bukan buat nyuruh Anda harus percaya apa ya, tapi murnu buat ngebongkar ide-ide berani ini biar kita bisa paham lebih dalam. Makasih banyak udah ngikutin pembahasan hari ini, teruslah bertanya, teruslah belajar, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.